Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rohmatus Solehah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kajian drama, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis naskah teks drama Siti Nurbaya. Di sini saya menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif ialah pendekatan yang berdasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan ini mengkaji suatu karya sastra itu sendiri, artinya melihat unsur pembangun karya sastra itu dari dalam. Konvensi tersebut misalnya kebulatan makna, diksi, rima, struktur kalimat, tema, plot, setting, karakter, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menelaah karya sastra tanpa melihat unsur pembangun eksternalnya, sehingga peneliti dapat berkonsentrasi menilai suatu karya sastra tanpa perlu melihat latar belakang pengarangnya. Selanjutnya analisis naskah teks drama. Yang pertama itu ada tema. Temanya itu Siti Nurbaya memiliki tema bertajuk kisah cinta yang memilukan antara Siti Nurbaya dengan Syamsul Bahri. Penokohannya yaitu Siti Nurbaya berwatak baik hati serta rela berkorban demi orang tuanya. Yang kedua ada Syamsul Bahri, baik hati, rela berkorban, dan bijaksana. Tokoh yang ketiga ada Baginda Sulaiman, cenderung menyerah pada kenyataan dan kurang bijaksana. Tokoh yang keempat yaitu ada Sultan Mahmud, berwatak tidak bijaksana, tidak berpikir panjang, ceroboh dalam memutuskan sesuatu. Dan tokoh yang terakhir yaitu Datuk Maringgi, berwatak jahat, serakah, dan culas. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu kisah cerita Siti Nurbaya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya pada posisi pencerita yang mengetahui banyak hal tentang isi cerita dalam novel. Sudut pandang orang ketiga ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata ganti orang ketiga, yakni dia, atau menyebut nama orang di dalamnya. Yang keempat yaitu ada alur atau plot. Yang A, eksposisi kepergian Syamsul Bahri ke Jakarta dalam rangka menuntut ilmu sehingga tidak mau harus meninggalkan Siti Nurbaya. B, itu konfliknya pembakaran tokoh milik Baginda Sulaiman yang berujung pada perjodohan antara Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya. Adegannya yaitu ada di adegan ketiga. Datuk Maringgi, kamu harus membakar toko Sulaiman beserta isinya sampai tidak ada yang tersisa. Syamsul Bahri mengetahui perihal perjodohan kekasihnya Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Klimaks, Syamsul Bahri berseteru dengan Datuk Maringgi hingga akhirnya mereka saling membunuh. Penyelesaiannya, Syamsul Bahri akhirnya meninggal dan dikuburkan berdampingan dengan makam Siti Nurbaya. Yang kelima itu adalah tempat yang pertama itu di Kota Padang, yang kedua Stovia tempat Syamsul Bahri menuntut ilmu, tiga di pinggir pantai, empat taman. Duplikannya yaitu di taman yang indah dipenuhi rumput nan hijau serta bunga yang bermekaran terlihat sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Latar tempatnya selanjutnya yaitu di rumah Datuk Maringgi di adegan ketiga. Di rumah yang besar dan megah terlihat sosok lelaki tua yang sedang kesal. Latar tempat yang selanjutnya yaitu di ruang tamu rumah Datuk Maringgi pada adegan kelima. Di ruang tamu terlihat seperangkat kursi yang tertata rapi. Latar tempat yang selanjutnya yaitu di rumah Baginda Sulaiman pada adegan ke-6. 3 bulan pun berlalu, di halaman rumah Baginda Sulaiman terlihat dua pemuda gagah dan satu laki-laki tua yang sedang berada di depan pintu rumah Baginda Sulaiman. Adegan ke-9, di rumah Baginda Sulaiman terlihat Baginda Sulaiman sedang membaca koran sambil menikmati secangkir kopi. Latar tempat yang selanjutnya yaitu di KUA pada adegan ke-7. Di KUA terlihat Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi sedang duduk bersama di pelaminan. Latar tempat yang selanjutnya yaitu di bawah pohon yang rindang pada adegan ke-8. Terlihat sosok wanita yang sedang duduk di bawah pohon yang rindang dengan wajah yang sedih. Yang kelima yaitu adalah latar waktu. Yang pertama sore hari pada adegan kedua. Sore hari
istri, di taman terlihat seorang wanita yang tampak sedang menunggu kekasihnya datang. Latar waktu selanjutnya yaitu suasana pada saat itu sedang terjadi pergolakan di kota Padang. Yang ketujuh yaitu latar sosial, penggunaan unsur-unsur adat istiadat Melayu dalam isi cerita tersebut yang tersisa begitu kental. Yang kedelapan, diksinya berpedoman dengan majas, ungkapan, atau makna konotasi. 9. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam drama Siti Nurbaya lebih banyak menggunakan bahasa etnis Melayu. Yang ke-10 itu ada amanat. Amanatnya yang pertama, pengorbanan terhadap hal yang penting terkadang dianggap perlu untuk demi sesuatu yang jauh lebih penting. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil keputusan terlebih pada suatu hal yang sangat riskan. Yang ketiga, jangan berurusan dengan lintah darat karena lebih banyak kerugian yang akan ditimbulkannya daripada manfaatnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.